Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratnaningsih. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk aspek yang ketiga, yaitu tentang energi dan perubahannya. Apa itu energi? Baik, kita masuk ke pengertian energi dan satuannya. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi. Dari situ kita dapat menyimpulkan pengertian energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup, seperti tumbuh dan berkembang, juga termasuk di dalamnya. Jika energi habis, maka satu benda tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka manusia beristirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Dalam satuan internasional, satuan energi adalah Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas digunakan kalori, dan kWh untuk menyatakan energi listrik. Berikut adalah persamaan satuan energi. Jadi di sini 1 kalori bisa dinyatakan 4,2 joule. 1 joule itu adalah 0,24 kalori. 1 joule itu juga sama dengan 1 watt scone. Terus kemudian ini ada pernyataan 1 kWh itu adalah 3.600.000 joule ya. Kita lanjut ke perubahan energi. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa energi itu adalah sifatnya kekal, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya yaitu saat kita menyalakan kipas angin, terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi gerak. Atau saat kita menyalakan senter, terjadi perubahan energi kimia dalam baterai menjadi energi cahaya. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Satu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Sesuai dengan hukum kekalahan energi yang dikemukakan oleh Albert Einstein, bahwa energi tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah menjadi energi yang setara. Di bawah ini adalah contoh perubahan bentuk energi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dibaca, yaitu contohnya Ibu ambil beberapa. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita bertepuk tangan menimbulkan energi bunyi. Terus kemudian contohnya misalnya lagi ada energi kimia menjadi energi gerak. Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Terus energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya televisi, lampu pijar, dan lampu listrik ya ini. Terus kemudian contohnya lagi energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya klakson, bel listrik, alarm listrik. Kita lanjut ke bentuk-bentuk energi. Alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Sebagai berbagai macam bentuk atau jenis energi dapat kalian ketahui, di antaranya adalah sebagai berikut. Ada energi potensial, energi kinetik, mekanik, energi listrik dan energi potensial listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi bunyi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang energi potensial. Energi potensial atau EP itu adalah energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena kedudukannya. Yang kita bahas pertama di sini adalah tentang energi potensial gravitasi. Ketika ada
benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. Contohnya bola yang sedang dilemparkan oleh badut, pasti akan jatuh ke tanah, tidak akan melayang di udara. Nah, perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Hal ini dikarenakan pergerakannya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itulah alasan mengapa semua benda yang jatuh pasti ke bawah atau ke tanah. Berikut adalah rumus dari energi potensial gravitasi. EP itu sama dengan M kali G kalikan H, di mana EP itu adalah energi potensial dinyatakan dalam Joule, M itu adalah massa benda, satunya dalam kilogram, G itu adalah gravitasi bumi, H itu adalah ketinggian suatu benda dinyatakan dalam meter. Berikut Ibu berikan contoh soalnya untuk energi potensial gravitasi. Contohnya, diketahui sebuah lemari bermasa 10 kg dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Berapa tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Jika diketahui adalah gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Mari kita bahas. Dari soal tersebut diketahui bahwa massa benda atau massa lemari itu adalah 10 kg dan menggunakan energi potensial sebesar 200 Joule. Sedangkan gravitasinya adalah nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Di sini yang mau kita cari adalah tinggi lantai ke-8 dari apartemen tersebut. Nah, kita masukkan ke persamaan EP sama dengan M kali G kalikan H. Sehingga untuk mencari H diperoleh dari energi potensial dibagi dengan massa dikalikan gravitasi. Kita hitung sehingga diperoleh hasil 20 meter. Jadi ketinggian lantai ke-8 apartemen tersebut adalah 20 meter. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini dapat terjadi jika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. Saat itulah medan listrik akan mengarahkan gaya lalu melakukan kerja terhadap partikel tersebut. Inilah yang disebut dengan energi potensial listrik. Rumus untuk menentukan energi potensial listrik itu adalah EP sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi dengan R, di mana EP itu adalah energi potensial, K itu adalah konstanta kolom, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Q1 itu adalah muatan listrik yang pertama dinyatakan dalam kolom, Q2 adalah muatan listrik kedua dinyatakan dalam kolom, dan R itu adalah jarak dari muatan 1 ke muatan 2 itu dinyatakan dalam meter. Berikut Ibu berikan contohnya. Diketahui dua buah muatan A dan B memiliki jarak sebesar 2 meter. Muatan A memiliki muatan sebesar positif 10 mikrokolom, sementara muatan B memiliki muatan sebesar negatif 4 mikrokolom. Berapakah perubahan energi potensial muatan B ketika bergerak ke muatan A? Mari kita bahas. Dari soal tersebut diketahui bahwa muatan A itu adalah 10 mikrokolom. Nah, kita rubah sesuaikan dengan standar satuannya, yaitu menjadi 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Muatan B nilainya adalah negatif 4 mikrokolom atau sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Dan nilai konstantanya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyakan berapakah energi potensialnya. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. EP sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R. Kita masukkan. Kemudian kita hitung, diperoleh nilai hasil 162 kali 10 pangkat negatif 3 Joule. Dari situ kita dapat menyimpulkan terjadi perubahan energi potensial listrik muatan B menuju muatan A sebesar 0,162 Joule ya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu energi potensial elastik. Energi potensial elastik atau elastis atau begas adalah energi yang diperoleh
untuk menekan atau meregangkan pegas. Contoh pada tali busur yang ditarik. Usaha yang dilakukan oleh pemanah pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Saat tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Energi yang tersimpan dalam tali busur meregang disebut dengan energi potensial elastis. Energi potensial elastis ini dimiliki oleh benda-benda yang elastis seperti karet, bola karet, pegas, dan lain-lain. Berikut adalah rumus dari energi potensial elastis. EP sama dengan setengah kali K kalikan X dikuadratkan, di mana EP adalah energi potensial, K itu adalah konstanta begas, dan X itu adalah perubahan posisi. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya untuk energi potensial elastis. Diketahui sebuah begas memiliki massa 4 kg. Ketika siang hari, begas tersebut berubah panjang dari 6 cm menjadi 8 cm. Berapakah energi potensial begas tersebut? Baik, kita cari dari soal tersebut. Itu yang diketahui apa saja? Nah, X itu adalah, atau perubahan panjangnya adalah dari 8 cm dikurangi dengan 6 sehingga diperoleh nilai 2 cm. Kita nyatakan dalam meter, diperoleh nilai X adalah 0,02 meter dan massa begasnya adalah 4 kg. Berapakah energi potensialnya? Nah, dari sini untuk gaya dianggap sebagai gaya berat, bahwa F itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Massa benda tadi 10, gravitasinya 10, sehingga diperoleh gaya 40 Newton. Nah, lanjut kita menentukan konstanta begasnya. Nilai konstanta begas diperoleh dari gaya dibagi dengan perubahan panjang. Nilai F-nya tadi adalah 40 dibagi dengan perubahan panjangnya 0,02 sehingga diperoleh nilai konstantanya adalah 2000 Newton per meter. Maka kita dapat menentukan energi potensialnya adalah EP sama dengan setengah K kalikan X dikuadratkan. EP setengah K-nya 2000, X-nya tadi adalah 0,02 dikuadratkan sehingga diperoleh hasil energi potensial elastisnya adalah 0,4 Joule. Kita lanjut ke energi berikutnya, yaitu adalah energi kinetik. Benda beda lagi dengan energi kinetik yang merupakan energi itu adalah energi kinetik itu diperoleh dari sebuah benda yang bermassa karena akibat gerakannya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Perbedaannya apa antara kedua energi tersebut? Jadi kalau energi kinetik translasi ini gerakannya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya, kamu yang sedang menarik atau mendorong benda. Sementara itu, untuk energi kinetik rotasi, gerakannya memutar. Contohnya seperti gerakan pada permainan gangsing. Nah, berikut untuk menentukan besarnya energi kinetik menggunakan persamaan EK sama dengan setengah kali M kalikan V dikuadratkan, di mana EK itu adalah energi kinetik, M itu adalah massa, dan V di sini adalah kecepatan. Kita ke contoh soalnya. Peluru masanya 500 gram ditembakkan sehingga peluru bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan energi kinetik dari peluru tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa masanya adalah 500 gram atau 0,5 kilogram. Untuk kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Kemudian berapakah energi kinetiknya? Energi kinetik diperoleh dari setengah kalikan M kalikan V dikuadratkan. Setengah kali M-nya 0,5, V-nya 10 dikuadratkan. Sehingga diperoleh nilai energi kinetik 25 Joule. Kita lanjut ke
hubungan antara usaha dengan energi. Di sini selain menggunakan rumus usaha yang sudah pernah Ibu sampaikan di video pembelajaran sebelumnya, kita juga dapat menggunakan besaran yaitu perubahan energi. Nah, di sini untuk perubahan energi yang akan dibahas adalah untuk energi potensial dan energi kinetik. Berikut adalah hubungan usaha dengan energi potensial. Apabila benda diangkat dan mengalami perubahan posisi atau jarak atau perpindahan, maka besaran usaha yang dihasilkan adalah senilai dengan perubahan energi potensial yang terjadi. Nah, persamaannya adalah usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Jadi usaha bisa diperoleh dari energi potensial pada posisi kedua dikurangi dengan energi potensial pada posisi yang awal. Nah, dari sini diturunkan rumusnya, dapat juga disederhanakan bahwa usaha itu sama dengan massa kalikan gravitasi dikalikan tinggi kedua atau tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Nah, di sini keterangannya adalah W itu adalah usaha, delta EP itu adalah perubahan energi potensial, di mana M adalah massa, G itu adalah gravitasi, H itu adalah ketinggian. Kita lanjut ke contoh soalnya. Mula-mula sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,5 meter dari tanah. Berapa perubahan energi potensial benda tersebut jika diketahui gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal itu, kita ketahui bahwa massa benda adalah 2 kg. Tinggi benda yang kedua adalah 1,25 meter dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah perubahan energi potensial benda atau usaha yang dilakukan? Berarti delta EP sama dengan M kali G kalikan H2 dikurangi H1. M-nya adalah 2 kg, gravitasinya 10, tinggi 2-nya yaitu di atas meja adalah 1,25 dan di atas tanah itu tingginya adalah 0, sehingga diperoleh perubahan energi potensial sebesar 25 Joule. Sekarang kita lanjut ke hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Apabila benda mengalami perubahan kelajuan, maka besaran usaha bisa didapatkan dari nilai perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Jadi dapat dituliskan W itu sama dengan delta energi kinetik. Karena di sini karena ada yang berubah hanyalah adalah kecepatannya. Berarti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Sehingga diperoleh persamaan W sama dengan M kalikan V2 dikuadratkan dikurangi dengan V1 dikuadratkan. Di mana W itu adalah usaha, delta EK itu adalah perubahan energi kinetik, dan M itu adalah massa. Sedangkan V itu adalah kecepatan. Baik, kita ke contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dengan mengabaikan gaya gesekan yang ada pada benda, tentukan perubahan energi kinetik jika kecepatan benda menjadi 30 meter per sekon. Dari soal tersebut diketahuinya adalah massanya 10 kg, kecepatan awal atau kecepatan 1 atau V1 20 meter per sekon, kecepatan 2 atau V2 30 meter per sekon. Berapakah perubahan energi kinetik? Perubahan energi kinetik diperoleh dari energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, atau bisa dengan menggabungkan tadi persamaan yang sudah Ibu ajarkan di depan. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus. Dari soal tersebut diketahui dan dihasilkan perubahan energi kinetiknya itu adalah 2500 Joule. Nah, dan yang terakhir ini adalah kita bahas tentang energi mekanik. Jenis energi yang lainnya itu adalah energi mekanik atau EM.
Energi mekanik juga merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Maksudnya ini bagaimana? Contohnya saat kalian sedang bermain ketapel, ketika batu kalian tarik ke belakang, maka batu tersebut itu memiliki energi potensial. Tapi ketika batu itu kamu lepaskan dan terdorong ke depan, maka batu tersebut memiliki energi kinetik. Berikut adalah persamaan untuk menyelesaikan energi mekanik. Bahwa energi mekanik itu diperoleh dari EM sama dengan EP ditambahkan dengan EK, di mana M itu adalah energi mekanik, EP itu adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.